key resultku targetin berat badanku harus 60 kilo misalnya gitu dalam 3 bulan misalnya gitu. Terus key result kedua misalnya apa? Oh, volume badanku harus berapa itu misalnya, kayak diameter badan harus berapa misalnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya, oh mungkin jumlah fat yang ada di badanku harus cuma 5% gitu. Nah, entah gimana cara ngukurnya tuh nanti kita cari yang gitu kan. Nah, terus dari key result ini harus di-define action-actionnya apa aja. Gimana sih cara-caranya gitu. Apa sih misalnya kayak naikin berat badan, berarti harus makan gitu kan. Atau harus tidur jam berapa gitu. Berapa jam seminggu. Gitu-gitu terus. Terus kalau misalnya mungkin dari yang fat gitu kan. Nah, turunin fat tuh gimana caranya misalnya. Oh, nggak makan lagi yang ada minyak-minyak misalnya gitu atau apa gitu. Itu ada action-actionnya. Nah, jadi nanti semua action ini akan mendefinisikan dari objektif yang udah kalian set gitu, dengan mengikuti tolak ukur yang ada dari sini gitu. Sampai saat ini ada yang mau tanya-tanya? Kalau ada yang nanya langsung aja ya, nggak usah tunggu di akhir-akhir ya. Nah, kalian boleh ngobrol juga langsung di chat juga nggak apa-apa, sambil aku baca-baca juga. Oke. Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Ini ada OKR di sini ya. Sorry, ini OKR X time. Jadi kalau misalnya kalian bicara di sini kan kita belum ada dimensi waktunya kan ya, kayak belum kebayang. Nah, gimana waktu apa sih, gimana secara ininya kan kalau di set waktu. Nah, kalau aku pakai yang dari kantor juga sih. Jadi kalau di produk itu aku objektif itu harus sesuatu yang perlu di achieve minimal 3 bulan sampai 12 bulan. Kalau misalnya objektifnya di bawah 3 bulan, boleh nggak? Ya berarti objektifmu nggak kurang apa namanya, kurang challenging, berarti kurang apa istilahnya ya bahasanya, berarti ya kurang apa namanya, mau sesuatu yang lebih baik gitu. Terlalu kecil berarti. Jadi kalau saranku kalau punya objektif yang harus makan waktu 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, terus key result ini pakai buat mengukur yang 2 sampai 12 minggu. Jadi misalnya kalau tadi kalian ada kalau misalnya naikin berat badan gitu kan. Nah, itu kan coba ukur tuh per 2 minggu atau sampai misalnya kalian mau per 2 minggu harus sampai berapa gitu berat badannya. Atau per 1 bulan atau per 3 bulan. Nah, itu key result. Terus inisiatif itu action yang kalian harus lakukan selama 1 sampai 7 hari. Nah, ini yang harus kalian define juga, mingguannya ngapain sih sebenarnya gitu kan. Terus terakhir ada tasnya. Tas itu adalah kayak kegiatan harian sih. Jadinya kayak hari ini harus ngapain sih gitu untuk bisa sampai achieve ini. Nah, kalau misalnya kalian punya objektif, punya mimpi, punya roadmap, punya apapun gitu kan, kepingin sesuatu, kalau kalian nggak bisa define sampai ke level tas, berarti itu highly chances bakal wacana pasti. Enggak pasti juga, tapi maksudnya highly mungkin 80% adalah bakal wacana. Kenapa? Karena kalian nggak bisa define apa yang kalian harus lakukan gitu. Mungkin langsung aja pakai contoh lagi ya. Oh, sebentar, mungkin sebelum aku pakai contoh ada yang mau nanya lagi? Boleh nanya lewat chat ya? Udah aja kita nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, gimana cara pakainya? Cara pakainya aku simple nggak ya? Nggak tahu. Mungkin kita lihat dulu. Jadi pertama pasti definisin dulu objektifnya. Saya kayak tadi bilang kan, memiliki berat badan yang proporsional. Aku dulu dari Januari pengen berat badanku proporsional. Mungkin cerita sedikit, aku tuh dulu sebelumnya berat badanku emang kayak selisih 20 kilo dari, bayangin coba 20 kilo 20 kilo dari yang harnya dipunya, bukan kelebihan, kekurangan. Jadi kalau berat badan itu harusnya sekitar di 63 tahun, 60 sampai 63 kilo. Tapi aku tuh cuma 46-an kalau salah. Di awal Januari kok 46. Nah, ya itu kayak ranting. Nah, jadi aku pengen berat badanku proporsional. Terus aku punya key result. Key result ini aku mau set nih dalam 3 minggu kan. Jadi ini dalam 3 bulan, 12 minggu. Aku punya key result cuma satu doang key resultnya, yaitu naikin berat badan dulu. Aku nggak peduli badanku jadi kayak aderai atau enggak, yang penting berat badanku naik aja dulu gitu kan. Nggak perlu fit, yang penting berisi gitu. Nggak bentuk kayak bentuk V itu enggak, aku cuma mau naik doang. Nah, ini kan jadi ada di definisi nih key resultnya nih. Berat badan naik 6 kilo selama 12 minggu. Terus aku
aku definisi nih inisiatifnya. Inisiatif itu berarti udah action ya, jadi harus kata kerja. Kata kerja itu yang sifatnya apa namanya, yang weekly, yang harus dikerjain dalam 1 minggu, yang per minggu harus terpenuhi. Misalnya kayak aku bikin ada 3 hal nih, minum air putih 8 gelas kali 7 hari, berarti itu harus ada 50 berapa tuh? 56 ya? Iya 56 ya. 56 gelas berarti seminggu. Nah, terus makannya itu aku harus 2.400 kalori kali 7 hari, gitu kan. Terus gymnya itu harus 3 kali dalam seminggu. Nah, itu yang harus penuhi per minggunya. Itu task weekly task yang harus penuhi. Kalau aku nggak ngerjain ini, berarti udah pasti ini nggak akan terpenuhi. Walaupun ini aku assume bahwa 6 kilo ini akan naik dengan menggunakan hal ini ya. Karena aku dengan riset yang aku baca-baca di internet, aku lakukan ini, itu bisa akan ngelakuin ini, gitu. Nah, setelah ada inisiatifnya ke define, baru deh kita ngedefine daily-nya. Hari-harinya ngapain. Nah, ini yang harus bisa kalian define betul-betul. Kenapa? Kalau misalnya ini doang yang kalian bikin, ini bakal wacana pasti. Karena kalau nggak sampai level ini, yang aku inginkan ini, itu bakal wacana. Objektif. Objektif, result, weekly, terus paling bawah adalah yang kalender. Nah, aku tadi kan ada minum nih ya, minum 8 gelas 7 hari. Berarti minumnya kapan tuh 8 gelas tuh? Setiap makan 2 kali. Berarti pagi, siang, malam 2 kali, 3 kali 2, 6. Terus pas bangun 1 gelas, pas tidur 1 gelas. Itu minimal banget. Pasti aku ada minum susu, ada minum apa, ada minum lagi, gitu kan. Ini yang minimum banget. Biar apa? Buat pastiin aku 8 gelas sehari. Terus ada makan 2.800 kalori. Gimana cara bagi-baginya? Nah, itu aku juga ada satu sarapan 500, pagi 300, 7, siang harus 700, snack sore 300, malam 600. Nah, itu harus bisa dapat 2.400. Sampai nggak ya? Aku lupa cari. Atau enggak? Ya, benar. Ini udah aku lakuin sih. Terus apa sarapan 500 itu? Nah, itu nanti bakal didivisin lagi tuh. Yang sarapan 500 itu apa aja? Oh, telur 2 biji plus susu misalnya gitu. Snack pagi apa? Oh, ada misalnya pisang 3 pisang 3 buah dengan misalnya protein powder misalnya gitu kan. Atau apa lagi. Terus itu siangnya ngapain? Tujuannya itu harus bisa define. Jadi pokoknya ini jadi guideline-nya. Terus terakhir apa? Gymnya kapan? Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, itu udah rutin di sini terus. Nah, jadi itu yang bikin bisa jadi definisi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya objektif atau goal atau apa yang mau di-achieve, kalau misalnya belum bisa sampai ke level ini di define, level tasknya, ada chance, highly chance bakal wacana, bakal gabut, bakal bingung gitu. Kok aku nggak naik-naik ya beratnya ya karena ini gitu. Nah, tapi mungkin balik lagi bertanya, apakah benar dengan melakukan ini pasti bakal naik ini ya? Oh, belum tentu. Angka ini bisa jadi asumsi doang. Nah, kalau belum tentu naik, nah itu bakal kita review, bakal di-review tiap minggu atau tiap bulan. Tiap bulan sih pasti ya minimal ya. Nah, kan kalau misalnya kayak gini kan 6 kilo per 12 minggu itu harusnya minimal berapa ya berarti ya? Berarti kan 2 kilo per bulan kan ya. Nah, kalau udah ngelakuin ini rutin selama 1 bulan tapi nggak naik 2 kilo, nah itu berarti kan ada problem lain. Gitu kan. Itu cuman kayak hitungan simpelnya gitu kan. Nah, itu berarti kalian harus berarti dari aku sendiri harus ngubah lagi nih tasknya ini, atau mungkin dari inisiatifnya mungkin ada yang kurang. Bisa jadi misalnya aku harus lompat pagar berapa kali misalnya gitu biar naik, biar semangat gitu kan, atau aku harus lari 5 kilo gitu kan mungkin setiap minggunya biar ngerangsang hormonnya untuk bisa nge-build badan. Nggak tahu, bisa jadi. Nah, itu yang kita bakal selalu review gitu untuk tiap bulannya. Ya, apa yang kalian lakuin atau inisiatif yang dilakuin itu sebenarnya tepat dengan apa yang ditargetin kayak gitu. Nah, itu mungkin cukup cerita untuk yang di awalnya dulu. Nah, sebelum lanjut mau ada yang kita demoin, teman-teman nanya nggak? Main nggak nih ngomongnya? 20 menit aku ngomong. Ada yang nanya? Mungkin atau nggak relate? Ada yang relate mungkin? Ya, gimana? Kedengeran nggak bang? Dengar. Tadi intinya tadi yang di OKR itu gimana tadi bang? Soalnya aku
tadi internetnya pas penjelasan apa tuh tadi yang ada action lain. actionnya yang ini bukan. Wait, Mm-mm. iya itu. Ya, jadi sebenarnya sih intinya adalah ngepotong-potong. Jadi kalian mau apa, terus targetnya apa, terus harus ngapain. Oh, ini itu doang sih sebenarnya. No, oke. Oke, mungkin biar seru-seruan aja sih buat teman. Eh, ada yang mau kita coba kayak kerja kelompok bareng gitu, bikinin mungkin satu orang aja. Kita bikin roadmap, ya objektif OKR. Ada yang mau nggak? Mungkin lagi pengen bikin apa gitu, nanti kita coba bantu breakdown. Ada yang mau? Nanti aku aja yang kerjain kok. Kalau Pak tinggal ngomong aja nanti. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Udah bro kedua. Ada yang mau nggak? Gak apa sih, kalau nggak mau aku lanjut aja langsung buat ini. Aku coba pakai contoh yang lain berarti habis ini. Tapi mungkin atau mungkin aku kebalik deh. Kalau dari kamu mungkin kayaknya terlalu entah mungkin segan kali ya, kita nggak tahu. Uh, Kalau dari teman-teman, kalau misalnya mau belajar sesuatu gitu kan, misalnya kayak pengen belajar apa namanya, kalau sekarang zamannya apa sih kalau ngoding tuh kayak React.js ya, React misalnya gitu, mau belajar React. Nah, itu kayak gimana kalian bikin step by stepnya? Langsung project kah atau kayak gimana? Ada yang mau cerita-cerita? Ajar dasar dulu bang. Belajar dasar nanti course ya. Iya biasanya nyari di YouTube dulu gitu. Aku biasanya dengerin langsung sih. I see. Males baca docs. Iya. Kalau yang lain ini ada 3 Patrick. Patricknya banyak ya. Udah nyadar. Mungkin yang lain gimana kalau belajar kayak kalian tuh kalau pengen sesuatu gimana cara ininya gitu? Gak usah malu-malu, santai aja. Ini aja. Mas umuran dan kok nggak jauh. Gue hari ini diam-diam aja. Pada segan-segan kayaknya ya. Oke, no problem sih. Mungkin ini kali ya, apa namanya? Coba kita apa namanya breakdown. Paling aku mau coba main-main di main wait. Sebentar ya guys ya. Buka Miro dulu. Mungkin biar topiknya agak relate dengan yang lain-lain, mungkin ada teman-teman yang mungkin bakal mau skripsi atau yang lagi skripsi gitu kan, ya coba bisa breakdown nggak dengan OKR itu untuk dengan skripsi gitu kan, jadi biar apa namanya lebih kelihatan mungkin gunanya apa gitu kalau konteksnya ke skripsi. Oke, aku coba bawa ke sini dulu. Oh, kalau di apa namanya di Discord nggak bisa langsung pindah step ya. Berarti ya. Sorry guys, ini mouse-ku agak loncat-loncat, jadi
Eh, Coba kita share screen. Tataratata. Oke, mantap. Nah, oke, mungkin kayak misalnya kalian ada punya objektif satu ya. Objektifnya apa misalnya kayak objektifnya ya pasti misalnya menyelesaikan selesaikan si S1 dengan nilai dengan baik. Terus menurut kalian kalau apa ya tolak ukur untuk menyelesaikan skripsi itu? Berarti kan misalnya aku mikirnya kalau itu kan berarti kalau di tim tech lagi. Kalau dari anak IF apa aja ya? Mungkin key resultnya lebih ke arah ini kali ya, apa namanya? Menyelesaikan bab 1 saya. Terus selesaikan bab 2. Terus langsung lagi bab 3. Nah, terus di bab 3, kalau nggak salah 1 itu introduction, 2 itu daftar pustaka, 3 itu apa ya? Lupa lagi. 3 apa nih? Yang skripsi apa sih kalau bab 3? Kurniadi. Bab 3 apa sih? Ini intro. Latar belakang kan ya. Bab 2 apa? Kajian. Bab 2 kajian. Oke, pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, terus 3 dan pusaka metodologi ya? Apa sih? Lupa lagi. Itu ada di dalam itu guys. Pembahasan ya? 4 pembahasan. Nah, iya. Pokoknya yang terakhir 5 di 5 baru ada penutup gitu kan. Penutup. Nah, ini bisa jadi PR gitu kan. Karena memang bisa jadi sebagai milestone atau sebagai tolak ukur bahwa menyelesaikan bab 1 pendahuluan itu adalah sebuah kalian menyelesaikan berapa persen dari sebuah skripsi dengan baik. Nah, tapi problemnya adalah di dalam 4 ini kalian ada kayak semacam anak-anaknya kan. Kayak misalnya di bab 4 itu mungkin di bab 4 kalian udah mulai ngoding misalnya gitu di dalam itu. Jadi bagiannya yang berbeda. Misalnya kayak bab 4 pembahasan misalnya build lab misalnya. Juga bagian dari yang harus diiniin. Nah, kalau setelah kalian dengar ini mungkin ini segini aja dulu ya biar jangan for the sake of ngasih tahu aja dulu gimana cara ininya. Nah, terus kalian ada istilahnya untuk apa namanya? Ini coba aku buat jadi kuningnya. Nah, di dalam satu quarter kan saya kayak quarter 4 gitu kan. Ini kita udah Oktober udah selesai. Berarti ini saya harus cek ini November deh. November. Nah, terus apa namanya? Di dalam November itu ada 4 minggu kan. Nah, di dalam 4 minggu ini kalian mau ngapain aja sih supaya bisa bab 1-nya selesai gitu. Misalnya kayak
ya pokoknya inisiatif itu harus selesai dalam 1 minggu, nggak boleh kayak carry over ke week 4. Jadi kayak ya, apa sih inisiatif yang bisa kalian lakuin yang bisa selesai dalam 1 minggu gitu. Misalnya aku kalau di sini warnanya udah gini aja. Misalnya inisiatif pertama adalah mencari 20 paper dengan judul dengan topik yang sama. Topik 20 paper tuh kurang deh. Kayaknya mencari dan mempelajari 20 paper yang dengan topik yang sama. Hanya satu. Terus week 2-nya kalian ngapain untuk pendalaman, misalnya draft, latar belakang misalnya. Itu udah 2 minggu. Nah, kalian bisa nentuin, kalian bisa ngerjain ini di 2 minggu yang sama atau di minggu yang selanjutnya gitu. Nah, itu tergantung dengan slot kalian misalnya gitu kan. Terus selama 1 bulan ternyata bisa nih, kayaknya pendahuluan harusnya beres misalnya, tapi kayaknya 2 minggu deh beres malah gitu kan. Nah, saya di sini draft masalah di minggu 2 deh, rumusan masalah. Nah, masalah di sini kan ya. Lupa gitu. Nah, terus kalau misalnya udah selesai, misalnya kayak di week 3 gue targetinnya misalnya bimbingan satu terus lagi gue pengen ada di sini mungkin revisi satu misalnya, terus baru ada lagi bimbingan part 2 gitu kan, akhir baru revisi lagi sekali lagi sama finalization mungkin gitu. Finalisasi tahun kan jadinya, maksudnya kayak ternyata bab 1 bisa selesai deh kayaknya di 1 bulan gitu misalnya gitu sih. Nanti lanjut lagi ke kajian, terus lanjut lagi ke metode penelitian, terus lanjut lagi ke bawah gitu. Itu harus bisa didefinisikan. Nah, karena 1 bulan sudah full, berarti ini harus lanjutnya ke bulan selanjutnya. Di Desember. Nah, karena kan memang di sini kalian bisa ngeset nih kayak narasi. Namanya kita sebutnya narasi ya. Narasi November itu apa sih yang harus di-deliver gitu kan. Nah, ini dia pendahuluan bab 1 selesai. Nah, di sini yang di Desember kita lanjut sekarang bawahnya lagi. Ini ada kajian bab 2. Nah, bab 2 tuh kalau kajian tuh harus ngapain sih gitu kan. Ternyata ya tinggal misalnya tinggal bikin draft kajian. Nah, artinya adalah bikin draft kajian bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Minggu di sini ya. Di cuma 1 minggu doang. Nah, di minggu depannya kalian ngapain? Misalnya, langsung aja lah, udah beres pasti 1 minggu doang. Gue langsung pengen bimbingan aja. Bimbingan, nah itu part 1. Gue belum cek ya. Oke. Kalian tahu kan Discord bisa ngechat kan waktu lagi fit call lagi ini. Kalau ada yang mau chat aja ya. Biar jangan aku ngebaca dong. Oke, nah misalnya bimbingan lagi part 3. Nah, terus dan seterusnya. Nah, nanti ini kan baru inisiatif ya. Ini asumsikan kalau udah selesai semua yang berbuah ya. Nah, nanti kan kalian ketahuan nih tarik garisnya tuh sampai ke bulan berapa gitu kan. Ketahuan tuh. Ternyata gue bikin skripsi kayaknya perlunya 5 bulan gitu kan. Nah, gameplaynya gimana gitu. Tinggal tarik gitu. Jadi misalnya kalian memang udah ada rencana di week 3 November bimbingan part 1,
itu jangan baru chat di week ketiga untuk bimbingan sama bapaknya. Bilang sama bapaknya week kedua, Pak, saya draft rumusan mau selesai week 2, week 3-nya saya ajak bimbingan sama bapak ya, gitu. Oh, pasti dibilang boleh gitu, gitu. Oh, kalau dia bilang nggak bisa, nah itu kan harus pikir ini bakal geser. Nah kalau ini geser ini gimana? Nah itu bisa dibicarain lagi. Gitu. Serius berbicara soal ini. Nah, ini kan udah bicara soal inisiatif doang nih. Karena kalau misalnya mau jadi tas, nah ini kalian pecah lagi. Pecahnya gimana? Pecahnya jadi per satu tas itu harusnya bisa kayak kalian kerjain cuma 1 jam doangan. 1 jam 1 tas. Misalnya kayak latar belakang, misalnya draft, part, misalnya awal, misalnya draft, part, tengah, misalnya isi, draft, part, kesimpulan, isi. Itu bisa jadi kayak tas buat kalian di bawah-bawahnya ini. Gitu. Jadi kalian ketahuan hari ini harus ngapain sih? Gitu. Ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, kayak gitu. Itu sih kurang lebih untuk tas. Jadi kalian nggak apa namanya nggak ngawang gitu kan. Kapan selesai bab 1? Tahu? Tanya dosennya gitu kan. Jadi kayak dengan bikin kayak gini kalian punya accountable dengan tas kalian sendiri, nggak nyalain orang lain gitu. Kayak apa namanya kan kayak bimbingan itu juga butuh orang lain gitu kan sama dosen, tapi dosen bisa jadi sibuk atau apa gitu kan. Nah kalian nggak bisa bilang kayak dosennya sibuk, emang dosen gara-gara dosen makanya saya telat. Enggak, karena kita tahu dosen bakal sibuk, kita harus punya countermeasure-nya gimana. Oh, karena aku pengen bimbingan di bab 3, gimana caranya biar bisa jangan sampai yang di 3 itu jangan nggak sampai nggak ada bimbingan gitu. Gitu sih. Jadi biar ini aja. Oke, itu aja sih mungkin kalau kayak demo-demo dikit. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kayak punya niat mau ngelakuin sesuatu, bikin project atau apa namanya mau belajar sesuatu itu bisa pakai ini gitu. Nah mungkin aku bisa sebelum aku get back lagi ke tips and tricksnya aja untuk sebagai penutup mungkin kali ya. Sebelum lanjut ke tanya jawab, ada yang mau tanya lagi? Yes, semua balik ke niat. Betul sekali. Kalau misalnya bolong-bolong, ya bolong-bolong juga gitu kan. Nggak ada ininya. Nah itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum aku mau lanjut ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyain? Gimana? Boleh, karena nggak apa-apa. Betul. Oh, ya bisa lebih dari satu sih. Aku aja lebih dari satu. Yes, karena memang kita kan manusia itu nggak kita serakah dan kita punya sesuatu yang mau kita itu mau jadi apa itu semua ada di sini. Apa yang harus aku kerjain. Nah itu ya itu bagian dari ini kan emang kayak apa namanya art kita sebagai manusia ingin selalu jadi lebih baik kan. Ya jangan ditahan-tahan. Tapi yang perlu diingat adalah visibility dari semua yang kita dari 10-20 hal yang kita inginkan. Pada akhirnya waktu cuma 24 jam. 8 jam buat tidur. Sisanya ada buat makan sama kamar mandi. Dan itulah sisa waktu kita untuk bisa nge-explore sesuatu kan. Nah, kalau kata apa namanya alumni kita Mas Walesa itu dia bilang semua
apa ya, kita itu bisa ngelakuin apapun semua. Kalau ditanya bisa ngelakuin ini bisa, tapi yang harus bisa kita jawab itu kapan, karena waktu terbatas. Itu mau jadi desainer kita bisa belajar Figma, mau jadi front end developer kita bisa tinggal buka Prophet.sh aja, tapi kan waktu terbatas, mau yang mana dulu gitu kan ya. Yang paling penting dijaga aja, jangan apa namanya, jangan sampai overwhelm gitu dengan apa yang itu. Dan biasanya sih kita overestimate sih dengan apa yang bisa kita kerjain, jadi diinin aja apa namanya, diatur, karena waktu paling 8 jam kan ya, gitu. Kalau aku itu biasanya ngedefine itu inisiatif yang bisa aku kerjain adalah itu sekitar 20 jam tas di luar waktu kantor. Aku biasanya tuh kayak ya kalian bagus nih kalau misalnya tasnya kalian bisa define nih jam, jam, 2 jam. Jadi kalian ketahuan nih slotnya. Ya biasanya aku tuh slot tuh 20 jam seminggu sih yang di luar kantor ya. Nah jadi nanti kalau misalnya kalian ketahuan nih inisiatif kalian tuh udah, oh inisiatifku ini 30 jam kayaknya nggak cukup deh, 10 jam aku lempar aja minggu depan berarti gitu. Ternyata misalnya kayak ini tuh nggak bisa nih, misalnya 4 jam misalnya gitu kan, ini 4 jam kan udah kuliah lagi gitu kan, terus di sini kayak bikin draft kesimpulan juga 4 jam misalnya, 8 jam, dan ternyata di sini kalian kalau mencari paper tuh kayaknya perlu 8 jam lebih gitu kan. Nah ini kalau 8 jam tambah 12 nih, pas lagi anjir, salah aku. Kayak jadi 12 jam misalnya. Kalian perlu 12 jam, saya 12 itu kalian ngerjain ini 4 jam, 3 hari lah misalnya kan, 4 jam, 4 jam, 4 jam gitu kan. Nah, ini kan 24 jam lebih, berarti kan lebih 4 jam. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ya udah kalian keluarin aja jadi 8 jam, tapi ini jadi cuma jadi cuma 16 awan ini kan. Ya, aku tahu bahwa di 1 minggu itu aku loadku udah full nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misalnya ada yang harus dimasukin secara yang lain ya aku harus take down sesuatu gitu. Misalnya draft part yang kesimpulan aku geser aja deh di minggu depan kayak gitu. Kayak gitu. Berarti ini carry over. Berarti kalian harus define lagi misalnya kayak ini part 2, part 1. Kalau menjawab pertanyaannya. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau procrastination tuh kayaknya itu udah masalah zaman bahara ya, kayaknya dari dulu ya. Itu kayaknya kalau kita bikin course tentang itu banyak duit kayaknya, semua masalahnya itu. Kalau dari aku sendiri saat ini masih berjuang juga untuk melawan itu. Ya jadi itu masalah semua orang sih, dan itu paling udah mau gimana pun juga masalah. Nah, tapi at least untuk aku biasanya aku nggak mau ngerjain sesuatu yang susah-susah di malam hari. Itu untuk mitigasi ya, misalnya ya, untuk mitigasi dulu. Jadi kalau aku tahu ini pusing kerjaannya, aku kerjain di pagi sebelum kerja atau jam 7-an. Itu udah mulai. Tapi kalau misalnya yang model-model yang santuy kayak cuman tasnya itu apa namanya
namanya. Kalau aku misalnya kayak ada yang minta one on one gitu kan, atau apa namanya, tasnya lebih kayak update CV aja. Nah, update itu kayak santuy, aku biasa taruhnya di malam. Itu aku nganggapnya energiku paling tinggi itu di pagi, siang setengahnya, malam sisa-sisa. Jadi makanya tuh kalau misalnya dia ajak meeting yang terlalu berat, aku udah malas tuh kalau malam. Mending ku cuti kerja aja gitu kan kalau misalnya memang di luar kerja gitu. Nah, itu satu, itu yang mitigasinya ya. Jadi jangan taruh pekerjaan yang berat di malam hari. Tapi mungkin nggak tahu ya, kita beda-beda soal orang ya. Ada juga yang malah kayak kepala baru melek tuh malam-malam gitu kan. Walaupun tuh nggak baik ya. Nah, ya mungkin tuh kayak teman-teman yang teman-teman infra yang di server-server tuh malam biasanya baru melek gitu kan. Jadi ya tergantung aja. Terus satu lagi. Jadi kayak pahamin kapan badan paling banyak energinya. Itu yang bagian sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya udah terjadi gitu kan, kayak kita tahu nih harus ngerjain proposal untuk ke klien gitu kan, tapi kok mager banget gitu kan. Yang gitu kan. Kalau aku biasanya nanya lagi balik lagi gitu ke kenapa sih sebenarnya harus ngerjain proposal gitu. Nah, terus yang kedua, aku itu udah jadi alarm bagi aku. Kalau misalnya ada pekerjaan yang harus aku kerjain, tapi reaksi badanku adalah procrastinate, menunda, itu berarti tanda bahwa pekerjaannya sudah harus bisa didelegasiin gitu. Artinya aku udah harus bisa punya resource untuk lempar ini ke orang lain, at least tuh kerjaannya kayak gitu. Jadi misalnya kayak bikin proposal penawaran gitu ke klien gitu kan, kalau misalkan proyekan, nah itu aku udah malas itu kerjanya. Nah itu artinya aku udah harus punya uang lebih atau punya resource yang bisa aku delegasiin atau untuk bayar orang lain untuk kerjain itu gitu. Nah udah nggak ini lagi. Tapi kalau konteksnya itu belajar ya makan aja sih, ya tinggal pilih mau bodoh atau pintar gitu kan. Kalau itu diri sendiri ya. Kalau kayak malas belajar gitu kan, malas buka course gitu, ya makan aja bodoh gitu kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi gimana? Keburu aja. Hmm, hmm, oke. Kalau aku, karena kalau tas itu aku levelnya level inisiatif. Kalau inisiatif itu kan mingguan berarti ya. Asalkan di time box mingguan masih terkejar nggak apa-apa. Ya, jadi aku sudut pandangnya mingguan. Jadi kalau memang harian tuh biasa kan memang kalau kita buka kalender kan udah kita selesai gitu kan. Tapi kan bisa jadi kan tiba-tiba ada kawan sakit gitu kan. Ya mungkin kita nggak nengok gitu kan. Atau apa, ya mau nggak mau kita geser. Nah itu nggak apa-apa karena masih mingguan. Kalau itu pertanyaannya. Masih. Nah, tapi yang lebih strict yang mingguan. Yang mingguan strict. Yang mingguan. Ya, betul. Tapi tetap diusahain aja. Ya, itu aja sih sebenarnya, kayak dimainin aja gitu. Kalau kalau weekly mah itu masih banyak waktunya kan. Tapi kalau kayak komitmen mingguan, nah itu kan udah kebentuk ya. Misalnya kayak ini, uh, 1 minggu ini kan ada narasinya kan. Intinya adalah aku harus tahu tentang apa yang mau aku tulis, sama yang penting latar belakang penelitianku udah clear gitu kan. Itu output yang mau kalian mau capai. Masalah nanti ini draftnya boleh dikerjain Sabtu Minggu ya terserah gitu kan, paling tipes gitu kan. Tapi kan yang penting ini udah betul gitu. Iya. Nah, gitu sih. Nah, tapi jadi nanti supaya apa, di inisiatif week 2-nya udah bicara yang lain gitu kan. Lu udah rumusan masalah,
week 3-nya udah mulai yang sama itu gitu kan. Terus gitu. Nah, yang kenapa pakai ini tuh supaya apa? Supaya kalian aware bahwa ketika mau bikin skripsi itu ya ini. Walaupun at least aku nggak ngelakuin ini ya waktu aku bikin skripsi ya. Aku juga ngalur ngidul ya dulu ya. 1 minggu off, tunggu 1 minggu lagi gitu kan, kerjain semangat. 1 minggu off, 1 minggu semangat gitu kan. Kayak gitu. Slow banget dulu mah ya, aku mah kan sambil kerja kan, jadi kayak apalah gitu kan. Mending kerja yang duit gitu kan. Dulu gitu, tapi ya nggak boleh gitu kan, ada prioritinya namanya. Oke, mungkin ini kita cukup yang bagian sini. Ada lagi tanya? Ini panggilnya mana? Hidayat panggilnya, atau Taufik atau Kur? Hidayat. Apa dikurnya di Oke, Hidayat ya. Thank you pertanyaannya. Ada lagi nggak? Ya ada, aku coba lanjut satu slide lagi. Ini tinggal bagian yang tips and tricks. Jadi aku mau nyaranin, jadi kayak tricksnya pakai ini. Jadi OKR itu nggak langsung kayak pelan pakai langsung bisa dipakai ya. Jadi kayak aku tuh udah 2 tahunan tuh juga pakai ubah jalannya. Baru ketemu yang kayak gini tuh yang sekarang yang lebih enak gitu. Kayak aku nyebutnya kayak objektif itu 3 bulan, kayak itu juga baru-baru ya. 2 tahun yang lalu tuh masih kayak pakai Excel. So itu mungkin kalau Alfi tahu tuh koordinat selama di Klosa manually gitu pakai Excel. Nah, jadi ini buat kayak apa namanya, biar teman-teman membantu teman-teman untuk bisa ngadaptasiin OKR di hidupnya gitu. Oke, nextnya mungkin pakai kalender. Ini wajib guys. Aku nggak tahu, tapi aku memang baru pakai kalender tuh pas aja awal tahun kemarin pas join di Aruna. Sebelumnya belum pernah pakai kalender. Bahkan kerjaan pertama aku belum pakai kalender. Nah, teman-teman mungkin di kuliah ada yang udah, ada yang belum pakai kalender untuk hari-harinya. Mungkin udah pakai semua kalender. Google Calendar ya maksudnya. Jadi ini Sudah Mas. udah mulai ya. Mantap, berarti udah keren banget nih. Kalau kalian udah pakai kalender berarti kalian udah aware dengan hari-hari kalian. Tapi udah patuh belum dengan kalender? Udah mulai patuh nggak dengan kalendernya sendiri? Mati. Oke, jadi ini aku nggak rame sih kalendernya kalau di sini ya. Jadi mungkin jadi misalnya kayak ini ya, share screen. Coba kita lihat yang di sini. Nah, kalender tuh penting banget guys buat apa namanya? Buat menjaga waktu kalian lah istilahnya gitu, biar aware kalian tuh pakai waktu buat apa gitu. Jadi jangan sampai ini, karena aku sering banget dengar itu kalau mahasiswa bilangnya aku lagi sibuk ini, aku lagi sibuk itu. Terus pas aku kayak minta tolong di listin kegiatannya apa aja minggu ini, kayak masih bolong-bolong gitu tiap jamnya, kayak gini mungkin kosongnya. Terus sibuknya apa ya nggak tahu jadinya gitu. Jadi kalender itu buat apa ya, ngevalidate diri kalian sebenarnya. Bukan kapan nih ini. Ini jadwal adik gue ini. Apa namanya, biar kalian aware dan buat reality check gitu, bahwa bener nggak sih kalian tuh sibuk atau enggak gitu. Karena kalian kalau misalnya mau sibuk, ini contoh sibuk nih ya, contoh sibuk. Nah, pamer ya di kantor. Ini contoh sibuk guys. Kalau sibuk itu artinya waktu kalian, waktu produktif kalian habis untuk kegiatannya. Nah, ini mana ya? Kalau mau entire screen gimana ya? Ini mungkin nggak bisa. Kayak entire screen aja deh berarti.
di sini kali. Share screen. Kita coba buka di sini. Nah, ini sibuk guys. Artinya apa? Udah nggak bisa bernafas lagi. Kalian di jam 10 udah full. Sampai jam 12, jam 12 ini makan siang, jangan diganggu. Terus jam satunya juga udah full. Terus sisanya jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 udah kosong, udah full. Ini artinya sibuk. Ini artinya full. Kalau misalnya masih bolong, berarti belum sibuk. Kalau masih bisa ditambahin dengan tas-tas yang lain, masih masih ada ngopi mau kawan atau apa itu masih bisa ditimpa. Nah, malam gue istirahat, gue full gitu. Jadi nggak ada lagi gitu kegiatannya. Nah, yang dengan gunakan kalender ini itu buat kalian jadi lebih mudah aja gitu. Apa namanya, ngevalidate. Benar nggak sih gue itu sibuk gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa apa namanya naruh dalam ke sini, berarti ya surprise kalian belum sibuk gitu. Gitu sih. Nah, itu satu kalender. Jadi karena apa ya, otak manusia tuh ya dipakainya buat ngeproses doang. Kalau nginget-nginget mah mending pakai kalender, jangan lupa pakai kalender. Terus yang kedua nih, dua hal ini sama juga tadi ya. Jangan suka ngerasa sibuk. Itu jebakan Batman gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kita kan kayak ada rasa proud gitu ya kalau bilang sibuk ya. Nah, itu coba divalidate selalu. Sebelum bilang diri sibuk, coba validasi. Emang sepadat apa sih kalendernya gitu. Cek kalendernya. Coba betul nggak hari-harinya itu emang full. Jangan-jangan ya cuman jargon doang biar kelihatan keren gitu. Karena gue lagi sibuk ini, gue lagi sibuk itu. Terus gara-gara kita percaya kita sibuk, ketika ada tambahan tas, ada tambahan kerjaan, kita langsung nolak. Padahal masih bolong kayak ada slot 8 jam gitu sebenarnya. Gitu. Nah, terus ya jangan kebanyakan OKR. Kayak tadi mungkin ya ke Hidayat kali ya. Mungkin bisa lebih banyak OKR, tapi nggak usah banyak-banyak karena kita juga cuma 24 jam. Paling benar-benar juga waktu itu kan juga 10 jam ya sehari. Ya, sebenarnya dengan slotnya. Gitu. Terakhir, paling mulai planning kegiatan mingguan. Jadi kalian malam-malam, minggu malam, kalian duduk di meja kalian bikin teh hangat gitu kan, hangat manis, kalian duduk di meja kalian buka kalender, Senin sampai Jumat kalian mau ngapain. Nah, itu bakal buat kalian lebih aware dengan waktu gitu, dan lebih menghargai waktu kalian juga. Kayak Senin aku mau ini, Selasa aku mau ini. Oh, Rabu kayaknya aku harus ketemu sama dosen. Dia di hari Seninnya langsung bikin tas, kayak WA dosen atau telepon dosen untuk bimbingan misalnya hari Seninnya. Rabu biar ketemu langsung. Kamis mau ngapain, Jumat mau ngapain, Sabtu mau ngapain, Minggu mau ngapain. Itu udah ke define semua. Kayak gitu. Jadinya kalau misalnya ada kelas langsung kasih placeholder. Kalau ada apa namanya? Ada les atau ada ketemuan sama teman atau ada nongki dan nongkrong, ya itu langsung diblok aja biar aman gitu kan. Jadi aware kalian tuh gunainnya buat apa. Gitu sih. Jadi ya itu coba mulai pakai kalender untuk planning kegiatan mingguannya, dan itu buat kalian lebih sehat sih harusnya. Terus terakhir ya, jangan lupa bahagia. Kalian manusia kan, bukan robot, bukan kayak harus selalu ngerjain semua. Tetap aja kalian coba mulai forgiving. Jangan sampai gini kan, gara-gara kalian pakai OKR, terus kalian nggak bisa achieve tasnya mingguannya, terus kalian maki-maki diri gitu kan, aku nggak guna, lah itu salah juga. Gitu. Emang kayak nggak perfect pastinya. Gitu sih. Paling. Nah, mungkin itu aja kalau dari aku untuk materinya. Lah lumayan 1 jam ya aku ngomong jadinya ya. Teman-teman ada waktu mungkin banyak ini, boleh kalau mau nanya atau mau diskusi bebas, silakan. Ya, gimana? Hmm. Ya.
Oh, iya. Kalau aku di kerjaan, kalau kantor kan cuma meeting. Kalau meeting mah satu sih ya. Maksudnya tetap aja dari kayak sekitar 5-10 menit tarik nafas gitu. Gak ada masalah. Nah, kalau kerjaan yang kayak sifatnya pertama ya itu ya kayak mungkin coding, biasanya aku itu minta 15 menit buffer sih. Buffer antar tas. Dan aku biasanya usahain tas di satu hari itu nggak switching konteks terlalu besar gitu. Kayak misalnya hari Senin itu aku lagi harus ngejar bikin proposal klien kayak gitu kan. Ya udah aku bikin proposal mungkin 4 proposal gitu, aku kerja di satu hari itu langsung, daripada aku bisa pisahin sisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mending satu hari itu kerjain semua, terus hari Selasa konteks yang berbeda. Kayak gitu. Yes. Jadi nggak ada friction. Betul. Jadi nggak ada friction kan. Malah mungkin ada. Oh, aku mah halus kucing. Iya, halus kucing, minum, kamar mandi, atau buka YouTube bentar, satu satu YouTube lah gitu kan. Atau video lah paling bisa. Udah sih. Iya, atau aku coba denger satu lagu yang secara seksama gitu. Karena aku kan bukan orang yang nggak bisa, aku nggak bisa ngerjain sesuatu sambil denger lagu kan. Karena emang nggak akan kedengeran lagunya pasti juga. Jadi kalau mau denger lagu di waktu yang khusus denger lagu emang. Jadi ya udah, mungkin dipakai waktu untuk oh iya. Kalau hmm, kalau kalau di Pomodoro juga sebenarnya kalau udah di 2 jam itu juga baiknya di setengah jam sih istirahatnya gitu. Dan tapi juga mungkin juga beda pekerjaan juga kali, dan kalau di aku kan produk tuh cuma meeting ya, jadi di meeting tuh juga pasti ada sela-sela kayak bengong juga kan. Ya jadi mungkin di situ yang mungkin aku juga terlalu berat. Kalau kayak waktu lagi bikin PRD gitu-gitu, bikin dokumen SOP, itu mungkin aku juga bakal breaknya nggak akan 15 menit sih. Kayak ngasih bolong aja udah 1 jam gitu, mungkin ada juga. Gitu. Masih atur aja. Jadi sebenarnya bukan kayak sebanyak apa bisa kerjanya, tapi kayak uh, mana yang pas dengan badan gitu. Kayak misalnya, oh kalau misalnya break yang itu pengennya 2 jam deh gitu, dari jam 12 sampai jam 2. Ya nggak apa-apa, break aja jam 2 jam gitu. Tapi ya nanti target hariannya berapa gitu. Misalnya kapasitasku sebagai orang tuh mau produktif tuh berapa jam sehari sebenarnya gitu. 6 jam kah? 4 jam kah? Gitu. 8 jam kah? Tapi yang penting komit gitu. Itu sih. Ada yang lain, teman-teman? Oke. Mungkin kenapa aku cerita tentang roadmap di sini, karena aku nggak tahu sih kalau Prokop sekarang gimana ya. Kalau zamanku dulu, Prokop tuh dia lebih banyak apa namanya, prokernya itu adalah proker pribadi ini sebenarnya kan ya. Jadi kita ekspor sendiri. Acara-acara waktu dulu, zaman dulu tuh nggak terlalu apa namanya, zaman aku tuh ya ada sih weekly meeting gitu ya. Tapi untuk bisa mendapatkan the most of it dengan Prokop itu ya kita ekspor gitu kan. Nah makanya dengan kita mampu bikin roadmap diri sendiri, ya mampu bikin proker diri sendiri, itu yang buat jadi lebih cepat perkembangan gitu. Nah makanya aku ngarepinnya nggak mesti OKR, mungkin mesti ada lagi yang lain-lain gitu. Nah yang paling penting teman-teman punya sistem untuk bisa uh, ukur gitu goalnya udah sampai mana gitu. Jadi
jangan clouded, jangan ngawang, emang kayak challenge gitu. Uh, Pengen bisa apa gitu kan, nah, terus kalau ukurnya apa dan harus ngapain gitu sih. Teman-teman lain ada yang mau nanya lagi? Kayaknya terlalu serius ya kayak topiknya jadinya. Enggak juga. Oh, aman lah kalau gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu mikir lomba atau kayak lagi nyiapin diri untuk bisa intern gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Kayak aku lagi belajar Webflow misalnya kan. Aku mau belajar Webflow biar cepet jadinya. Ya, nanti aku bakal ada satu QR 100% ambil course Webflow kayak gitu kan. Terus ada QR satu lagi di result ya, deliver 5 portfolio kayak gitu. Terus QR selanjutnya misalnya project pertama yang dibayar itu QR jadi gitu kan. Nah, jadi nanti kan tuh per 3 bulan definisiin tuh 3 bulan pertama Q4 ini aku mau ngapain gitu kan. Q4 terakhir nih 2022 apa yang gue harus achieve gitu kan. Harus bisa gunakan waktu sebaik-baiknya itu. Apalagi ya, itu juga ngebaca. Tapi kalau kalian di platform sekarang masih kayak diwajib-wajibin gitu kan, kayak kalau nggak lomba di kick gitu, kayak gitu kan sekarang? Oh enggak ya, oh ya. Tepatnya ya nggak diurus lah kalau nggak lagi lomba sih. Udah kan? Ya tinggal masa ini aja, diskusi aja tinggal. Nah, aku pakai waktu 5 menit lagi nih. Jadi sih. Nah, kalau di aku sendiri pun, ya maksudnya ini perlu waktu sih, nggak akan tiba-tiba langsung ke apa namanya. Wah aku air banget nih gitu. Enggak. Perjalanannya lumayan juga sih. Kalian akan berusaha untuk komit dengan apa yang kalian ngomong sendiri gitu. Udah dikasih tau belum bang yang paling penting apa? Start small, Pas mau jangan burst langsung gede gitu targetnya, kecil-kecil aja dulu. ya, mulai dari kayak apa namanya, bisa nggak sih kayak misalnya tadi mau belajar front end gitu kan, terus bisa apa sih yang bisa gue lakuin 15 menit di hari ini, dan itu harus ngelakuin sesuatu. Jadi, belajar kayak gitu itu bagus, komitmen. Karena banyak objektif yang komitmennya itu nggak cuma diminta cuma 2 bulan 3 bulan, tapi ada yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu kan. Nah kalau yang 2-3 bulan aja nggak sanggup komit, apalagi yang harus sampai 2-3 tahun gitu kan. Makanya gunain biar jadi kayak tiap hari bisa kayak review. Aku tuh ngelakuin apa yang aku ngomong gak sih? Gitu. Belajar juga. Mungkin last sih, sebelum tutup, buat teman-teman, apa namanya, gunain waktu sebaik mungkin di kuliah, karena waktu untuk eksplorasinya banyak banget, dan punya kawan-kawan yang itu juga. Kalau udah kerja agak sedikit mager, kalian bakal eksplorasi dengan energi sisa-sisa gitu. Jadi bukannya nggak bisa tapi capek gitu kan. Udah dipakai 10 jam, apalagi aku meeting 8 jam sehari gitu kan. Waduh, Malamnya apalagi gitu, ngapain gitu. Kalau teman-teman yang developer mungkin lebih banyak interaksinya dengan
dengan ininya kan, toolsnya kan, dengan layar saja gitu. Kalau aku dengan manusia gitu, dengan stakeholder, dengan itu semua capek gitu kan. Jadi kayak malam tuh enaknya guling-guling. Nah, kalau masih kuliah itu enak banget gitu. Maksudnya waktu bisa diatur, dan jangan bilang bahwa ada kuliah, ada capek kelas, bla bla bla, praktikum, bla bla bla. No, itu memang part yang harus diambil gitu kan. Nah, tapi dibanding dengan yang ini, kalau udah kerja pasti bakal apa ya, kayak mager lah kalau yang ngelakuin hal-hal yang di luar kantor lagi. Itu sih. Jadi aware, jangan merasa sibuk. Pokoknya kalau udah merasa sibuk, validate. Bener nggak sih sibuk? Coba cek kalendernya, cek hari-harinya. Gitu. Biar apa? Biar nggak crowded. Biar nggak burem matanya merasa sibuk terus. Karena kalau udah deklarasi merasa sibuk, itu udah terus-terusan tuh pasti. Kayak apa namanya? Gue ini orang sibuk gitu, gue nggak bisa ngerjain hal-hal yang lain gitu. Nanti udah nggak bisa belajar, udah nggak mau collab sama orang, udah tutup buku untuk riset gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi kalian udah kayak nutupin apa namanya, slot untuk ngelakuin sesuatu, padahal kalian masih punya banyak waktu. Itu sih. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman yang udah dengerin ocehanku selama 1 jam. Aku balikin lagi ke Alfi. Oke, mantap. Ya, aku sendiri juga ngalamin sih, ya. Apalagi yang waktu di Klosa itu, ternyata emang nggak berfungsi apa? Akunnya nggak mempan gitu ya untuk yang kayak Klosa kan. Mungkin kayak ya, coba dipaksa lagi ya untuk buat kalender kayak tadi bilang ke Hansa bilang. Mungkin itu sih yang bisa aku ambil. Mungkin dari kalian bisa ada yang diambil dari sharing session kali ini. Ada yang mau bicara lagi sebelum ditutup? Tidak ada. Kalau dari aku sih ini, Ya boleh. perencanaan itu bagus banget buat kalian punya garis finish yang baik ya. Tapi kalau kata Tokopedia, ya kalian harus mulai aja dulu. Tuh. Kalau kalian gak start ya gak ada garis finish. Paling itu aja dari aku. Thank you. Proklub generasi sponsor Tokopedia gini emang. Iya, seperti yang Tokopedia bilang. Make it happen nih. Baru dibikin make it better. Iya. Ya paling ada lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada, mungkin buat sharing sessionnya aku tutup mungkin, tapi kalau masih ada yang mau di sini monggo sih. Oke, paling aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you semua. Thank you Bang Hansa. Thank you. Kenapa ketawa anjir? Ini sas nih ketawanya. Iya. Lama nggak baca gue. Iya, sejak pandemi ya, gak ada acara apa-apa, gak ada yang undang. Nah, biasanya saya kan ngeran ke anak-anak vlog dulu. Berarti emang sekre emang nggak bisa didatangin sama sekali ya? Tidak tahu ya saya. Iya, sudah tidak. Lagi coba di apa bidang logistik gitu sih buat dia benerin. Ya nggak tahu ya, mari kita lihat. Bilangnya hari Kamis ya 7 hari setelahnya coba kita follow up lagi paling nanti. Oke. Salah ya. Iya.
Mana tahu pindah ke itu kan, ke tower lembak kan. Jangan terlalu tinggi, sakit. Suka sakit Iya. jatuhnya. Sudah terlalu penuh kalau di TWLT. Oh udah penuh. Itu Iya. penuh ya? Iya penuh. FIF itu dikit juga kayaknya jatahnya. Oh. Kebanyakan dipakai tenan slotnya. Ulang. Terlalu banyak fakultas di situ. Oh. Jadi nggak bingung kenapa fakultas elektro di situ. Padahal gedungnya masih bagus. Iya ya. Mungkin biar teknik semua kali di situ. Bisa jadi. Aku ingatnya dulu malah katanya mau jadi kedokteran di situ. Iya, Iya. di zaman-zaman tuh rumornya gitu aja. Jangan-jangan rumor. Rumor kan orang uang kuliahnya dipakai tapi nggak masuk kelas kan ya. Aku masih salty biar uang kuliahnya nggak turun aja. Iya, demi itu.